Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Cerebrum. Hari ini kita akan bahas soal-soal tentang tes bahasa Inggris atau literasi bahasa Inggris. Biasanya soal dari bahasa Inggris ini mencakup tentang grammar, reading comprehension, lalu ada juga tentang vocabulary hingga cloze test. Nah, kita akan cek seberapa siap kamu untuk melaksanakan tes SNBT khususnya di literasi bahasa Inggris. Yuk kita mulai! Kita mulai dengan soal reading comprehension. Aku akan bacakan sebuah passage. Kamu harus menjawab soal tersebut dengan tepat, oke? Di sini ada satu paragraf ya teman-teman yang berbunyi, "The internet has revolutionized communication and information sharing. Over the years, it has grown into a vast network that connects millions of devices worldwide. However, its misuse has also raised significant concerns regarding privacy and security." Di sini terdapat pertanyaan ya teman-teman. What is the main idea of the passage? Ketika kamu menemukan soal seperti ini, what is the main idea? Itu artinya menanyakan ide utama atau ide pokok. Apa yang harus kamu lakukan? Apabila teksnya panjang, kamu bisa membaca dari paragraf pertama saja. Tapi karena di sini passage-nya pendek, kamu bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kamu dapat. Kita coba baca satu persatu opsi jawabannya. Yang A, the internet has a large network connecting devices worldwide. Di sini betul ya teman-teman, ada over the years it has grown into a vast network. Vast dan large itu artinya sama ya, besar. Namun di sini bukan satu-satunya informasi yang dapat kita dapatkan atau kita tarik. Jadi yang A ini memang betul tapi kurang tepat. Berikutnya kita lihat yang B. Privacy and security are the only concerns of internet use. Di sini memang ada ya di kalimat terakhir ditunjukkan bahwa privacy and security adalah salah satu concern utama gitu ya dari penggunaan internet. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa ini tuh penggunaan internet yang disalahgunakan atau misuse. Apabila di sini internet misuse itu baru bisa kita jawab seperti itu. Jadi jawaban yang B itu keliru. Selanjutnya kita lihat yang C. The internet has improved communication but also created challenges. Nah, di sini adalah jawaban yang paling lengkap karena di sini ada alasan pertama bahwa internet itu sudah meningkatkan bagaimana komunikasi, cara berkomunikasi manusia. Tapi juga di sini ada however, tapi sama ya dengan but. However, but itu artinya sama tetapi. Also created challenges, menimbulkan tantangan. Apa tantangannya? Ada misuse of internet. It's misuse gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Tapi untuk meyakinkan teman-teman, mari kita lihat opsi jawaban yang D ya. Di sini terlihat millions of devices are connected to the internet daily. Ini memang ada ya di sini. Over the years, it has grown into a vast network that connects millions of devices. Tapi di sini tidak ada keterangan daily gitu. Jadi jawabannya kurang tepat. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya kita akan bahas soal grammar. Di sini terdapat question. Choose the correct sentence. Di sini kita harus memilih sentence atau kalimat yang paling tepat secara grammatical atau grammatically correct. Secara grammar itu tepat. Grammar adalah tata bahasa. Kita lihat dari opsi jawaban yang A. She don't like to study late at night. Ini jawaban yang keliru ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena di sini terdapat penggunaan verba yang tidak selaras dengan subjek. Apabila subjeknya he, she, it, kita tahu verba yang digunakan adalah ditambahkan huruf S atau IS di belakangnya. Apabila di belakangnya adalah huruf vokal, maka kita tambahkan IS. Apabila belakangnya huruf konsonan, kita tambahkan S saja. Sedangkan di sini she don't like to study. Don't di sini seharusnya ditambahkan S menjadi doesn't. She doesn't. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat ya, ada nggak ya she doesn't di sini? Ada, yaitu di B. She doesn't like to study late at night.
Dia tidak suka belajar hingga larut malam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mengapa yang C dan D salah? Karena yang C itu di sini she didn't likes. Ini tidak berterima ya. Di sini didn't atau menunjukkan kata lampau, tetapi likes-nya menunjukkan kata sekarang atau present tense. Itu tidak berterima, tentu yang C itu keliru. Begitu pula dengan yang D. She not like. Not itu bukan verba yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang dikerjakan. Karena di sini dia melakukan sesuatu, jadi harus menggunakan kata kerja sesuai yang menunjukkan sesuatu juga, yaitu do atau does. Jadi yang D itu keliru. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya kita akan bahas soal tentang vocabulary. Di sini terdapat soal. What is the synonym of revolutionize in the context of the passage? Nah, ini refer to the passage that we read before. Apa arti dari revolutionize? Revolutionize itu menunjukkan sesuatu yang berubah secara besar dan large amount of changes gitu ya. Jadi terdapat perubahan yang sangat signifikan gitu. Sekarang kita lihat. Yang A, change drastically. Nah, ini adalah sinonim dari revolutionize atau artinya perubahan yang drastis gitu ya. Mari kita lihat opsi jawaban yang lain. Replace completely atau digantikan secara keseluruhan itu bukan sinonim dari revolutionized. Begitu pula dengan improve slightly atau adanya improvisasi atau peningkatan yang tipis atau yang sedikit. Itu berbanding terbalik ya dari revolutionize. Dan selanjutnya ada invented recently atau ditemukan baru-baru ini. Jadi tidak di antara B, C, dan D ini tidak ada yang tepat. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, soal yang terakhir kita akan bahas tentang clause test. Clause test ini mengharuskan teman-teman mengisi blank space yang ada di dalam kalimat menggunakan verba atau adverb atau adjectiva yang berterima atau yang selaras dengan kalimat tersebut. Kalau misalnya masih bingung, kita akan coba bahas satu soal ya. Fill in the blank atau isilah titik-titik berikut. The library is closed, so we bla 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 go there today. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman harus dapat menangkap clue-nya. Di sini terdapat dua kalimat yang artinya ini adalah berkaitan dengan sentence structure atau ada dua kalimat yang digabungkan menggunakan konjungsi. Di sini ada konjungsi so ya. Kalimat pertama itu the library is closed. We bla 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 go there today adalah kalimat kedua. Jadi ada dua tindakan yang dilakukan. Nah, di sini ada blank space, ada titik-titik yang kosong yang harus teman-teman isi. Menggunakan apa? Apabila teman-teman melihat di sini the library is closed, perpustakaan itu tutup. Jadi kami bla 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 pergi ke sana. Apakah jika perpustakaannya tutup, kita jadi pergi ke sana atau enggak? Tentunya enggak ya teman-teman. Artinya kita tidak bisa pergi ke sana karena perpustakaannya tutup. Jadi blank space ini harus diisi dengan kata-kata yang menunjukkan kita tidak bisa atau cannot. Kita lihat opsi jawabannya. A, cannot. Nah, ini ya yang harus digunakan. The library is closed, so we cannot go there today. Perpustakaannya tutup, jadi kita tidak bisa datang ke sana hari ini. Kalau misalnya yang B, mustn't, kita tidak harus datang ke sana, itu kurang cocok ya teman-teman untuk dipadukan dengan konteks yang pertama. Begitu pula dengan yang C, wouldn't, dan yang D, shouldn't. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, cannot. Jadi teman-teman, itu dia soal bahasa Inggris yang biasanya muncul di SNBT bagian literasi bahasa Inggris. Gimana? Kamu udah betul berapa? Komen di bawah ya skor yang kamu dapat dari hasil latihan tadi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan juga penting lainnya seputar perkuliahan dan bagaimana cara mempersiapkan SNBT. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.